Langit bumi bersaksi, Isa Zega laki-laki. Astaga, naga deh. Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani angkat bicara terkait polemik dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Isa Zega. Dirinya mendesak pihak berwajib untuk segera menindak tegas atau menangkap Isa Zega dan teman-temannya. Sorotan publik tertuju dengan tindakan Isa Zega setelah melakukan ibadah umroh dengan mengenakan cadar. Aksi itu sontak menuai kecaman dari berbagai kalangan, termasuk Nikita Mirzani yang menilai bahwa hal tersebut merupakan bentuk penistaan agama. Dalam unggahannya di media sosial, Nikita Mirzani tidak segan-segan menyebut tindakan Isa Zega sebagai perbuatan yang mengolok-olok agama Islam. Ia juga membandingkan kasus Isa Zega dengan kasus penistaan agama yang pernah dilakukan oleh Lina Mukherjee. Menanggapi desakan dari publik, Nikita Mirzani pun meminta pihak berwajib untuk segera menangkap Isa Zega dengan temannya bernama Rahmat Sofyan. Hingga saat ini, Isa Zega belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan untuk diproses secara hukum. Namun, melalui akun media sosialnya, ia terlihat tetap aktif membagikan berbagai aktivitas kesehariannya. Si waria Isa Zega ini Pak, bukan lagi penista agama Pak, tapi dia sudah mengolok-olok agama Islam. Dia dengan riang gembiranya ini berangkat umroh kali kedua dengan memakai cadar dan syar'i. Dan saat ada di Masjidil Haram, dia tidak memakai baju irhom layaknya seorang laki-laki, tapi dia pakai cadar. Kasihan Pak, orang-orang yang mau beribadah di sana kena tuh laki-laki waria Isa Zega. Tenang aja Pak, waria Isa Zega nggak punya keluarga, bapaknya ada di Jambi tapi dukun Pak. Terus Isa Zega ini juga selalu fitnah Pak. Dibilang katanya anak saya dibiayain negara, padahal tiap minggu selalunya saya transfer uang untuk kebutuhan anak saya di rumah aman. Nggak ngerti lagi si waria ini dapat informasi dari mana. Paling dari si Fitri. Fitri juga sekalian tangkep Pak. Banyak banget nipunya, tapi belum dilaporin polisi tuh, karena yang ditipu uang sama dia itu pada ketakutan Pak, karena dia suka framing foto sama ibu-ibu jenderal. Tangkep Pak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Yang terhormat Bapak Kepolisian Republik Indonesia, tolonglah pasti Sahrul ini ditangkap Pak. Masa iya laki-laki berubah jadi perempuan, berangkat ibadah umroh, masuk saf perempuan? Apa nggak kasihan orang perempuan-perempuan di situ? Apa nggak batal? Di negara sebelah Pak, kasus yang seperti ini masih bisa ditangani loh Pak. Kalau dia nggak ketangkap nih Pak ya, berarti yang ketangkap mengenai kasus penistaan agama bisa dibebaskan dong Pak, semuanya. Ayo warga Indonesia, kita kawal mengenai kasus si Sahrul ini. Kalau sampai semisal ini bisa masuk, kita akuin jempol untuk Kepolisian Republik Indonesia, the best kalau semisal dia bisa masuk. Aduh Bang Sahrul, emang segitu bangetnya ya buat dapat perhatian publik. Kalian kalau misalkan nggak, teman-teman sekarang tuh lagi rame, lagi viral terkait seorang yang menggunakan jilbab itu melakukan ibadah umroh. Emang apa yang salah? Itu kan udah sesuai prosedurnya kayak gitu dari aturan Islam. Sangat salah karena yang ada di balik sosok yang berkerudung itu adalah Bang Sahrul. Dia adalah transgender yang melakukan prosesi ibadah umroh itu dengan menggunakan tata caranya wanita. Bahkan dia di sana menggunakan kerudung. Emang apa yang salah? Ya salah banget. Itu adalah tempat suci bagi umat Islam. Dengan lo datang bergaya seperti itu udah menodai banget yang namanya agama. Belum lagi sekarang dia tuh ngerasa kayak, ya siapa yang bakal bisa buat menghentikan aku gitu ya. Aduh. Terus yang jadi pertanyaannya tuh kayak gini teman-teman, emang pada kemana sih mereka-mereka yang meloloskan dia ini, atau misalkan panitia-panitia umroh, travel apa gimana gitu ya, yang bisa kok dia ini kok bisa gitu ya melakukan ibadah umroh dengan prosesi kayak gitu. Dia ini kan laki, dan banyak juga di beberapa kesempatan tuh yang kayak dia ini, kayak Bang Sahrul ini. Tapi ketika mereka melakukan prosesi umroh, mereka itu ya kembali ke jati dirinya. Ini masalah agama loh. Dan herannya sampai dengan saat ini ya kita belum mendapatkan teguran ataupun langkah hukum yang diambil oleh
Kementerian Agama karena melihat hal seperti ini. Hal seperti ini kok dibiarin? Memang iya, hak asasi manusia itu tetap kita junjung tinggi, tapi jangan juga dibiarin dong orang yang menistakan agama kayak gini. Ini udah jelas kok, apalagi sih yang bakal dipertanyakan? Kalau kalian sendiri ngelihatnya kayak gimana teman-teman? Kisah Zega umroh dan kontroversi antara hak beribadah dan norma agama. Jadi belakangan ini Isa Zega yang merupakan seorang public figure yang diduga seorang transgender yang sudah diakui di Indonesia melaksanakan umroh dengan mengenakan pakaian perempuan yang kemudian viral. Sebagai seorang warga negara Indonesia, tentu saja Isa Zega memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya guys. Bahkan tidak ada nih aturan di Indonesia yang melarang seorang transgender untuk beribadah seperti demikian. Tapi karena ini menyangkut masalah agama ya, tentu saja bakal ada pihak nih yang merasa tindakan ini bertentangan dengan norma agama, terutama dalam konteks syariat Islam. Beberapa orang khawatir bahwa keberadaan Isa Zega di saf perempuan atau kemungkinan bersentuhan dengan jamaah perempuan lainnya dapat membatalkan ibadah orang lain. Memang ya secara hukum di Indonesia tidak ada aturan yang membatasi transgender untuk melakukan ibadah. Hukum kita juga menjamin tuh kebebasan beragama. Jadi kalau bicara soal hukum, sulit ya untuk mengatakan apakah perbuatan Isa Zega ini dapat masuk kategori penistaan atau bukan. Karena untuk itu perlu pembuktian lebih jelas guys. Perlu ada pihak yang merasa dirugikan dulu untuk membuat laporan. Karena dalam kasus ini penistaan agama masuk ke delik aduan guys. Namun perkara penistaan agama ini memang bukan hal yang sepele ya guys. Butuh bukti yang kuat untuk membuktikan niat si Isa Zega apakah betul berniat menodai agama atau menista agama. Dalam kasus ini saya belum menemukan nih bukti yang menunjukkan bahwa si Isa Zega memang memiliki niat untuk melecehkan agama Islam. Karena jika berbicara masalah niat, ini urusan hati ya guys, bukan di sosial media. Lantas bagaimana jika kita melihat masalah ini dari perspektif negara yang lebih tegas dalam menerapkan syariat Islam seperti negara Arab Saudi guys. Nah bisa jadi nih mereka akan memproses hal ini dengan lebih serius. Karena hukum di sana lebih ketat dalam soal syariat. Tapi di sana pun kalau tidak ada laporan resmi atau pihak yang merasa dirugikan, susah ya untuk memprosesnya lebih lanjut. Jadi secara umum kita memang harus bijak guys menyikapi perbedaan ini. Karena di Indonesia kita punya kebebasan beragama dan hak untuk menjalani hidup sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Tapi sebagai public figure, mungkin ada baiknya ya Isa Zega untuk lebih mempertimbangkan dampak sosial dari segala tindakannya. Karena ini tentu saja dapat memicu yang namanya kontroversi. Intinya kita hidup di negara yang plural seperti di Indonesia, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dengan norma yang ada. Semua orang memang memiliki hak untuk beribadah, tapi juga harus saling menghormati guys. Ini gimana, ada seorang transgender, jadi dia laki-laki, terus dia tuh umroh, dan ini kayaknya umroh kedua apa ketiga kalinya, tapi dia itu tidak memakai baju laki-laki, selayaknya laki-laki gitu loh. Nah ini sangat disayangkan, nggak tahu ini bentuk pelecehan agama atau apa, saya nggak tahu, tapi yang jelas begini ya, harusnya kamu juga ngerti bahwa kodrat kamu dilahirkan oleh Allah itu sebagai laki-laki. Jadi ketika kamu beribadah juga harusnya sebagai laki-laki. Bahkan ketika kamu nanti meninggal itu juga harus diperlakukan laki-laki gitu loh. Allah itu nggak tahu kamu itu operasi atau apapun atau transgender, itu kan nggak tahu gitu loh. Yang Allah tahu ketika kamu lahir adalah laki-laki. Banyak juga tuh transgender yang umroh atau ibadah tapi ya tetap kodratnya laki-laki. Ya ini pertanyaan lagi buat travelnya, kenapa pas berangkat itu ketahu kalau dia itu pakai baju kayak baju perempuan, pakai nikaf gitu ya, kenapa diperbolehkan gitu loh. Satu, itu nggak benar ya. Nanti ketika melakukan ibadah di tanah suci, dia bergabung dengan perempuan, ya bagaimana gitu loh. Kan jelas-jelas kalau lagi ibadah juga sholat, apakah laki-laki sama perempuan itu kan dipisah. Dia harusnya kalau pas umroh ya pakai ihram gitu ya, bukan kemudian dia pakai busana muslim terus pakai jilbab, bukan begitu gitu loh. Apapun
apapun kamu di dunia, tetap ketika kamu beribadah, kamu menghadap Tuhanmu, Allahmu, kamu di rumah Allah, ya tetap kamu sebagai laki-laki. Ini contoh aja ya. Saya nggak ngerti bagaimana dari pihak mungkin ini Menteri Agama atau pihak-pihak terkait ya. Dulu ada kasusnya siapa itu? Lina Mukreji itu kena pasal penistaan agama ya. Jadi dia makan bebong dengan baca bismillah. Nah, ini orang yang pergi beribadah umroh itu kan sudah antar negara gitu loh ya. Dia membawa nama Indonesia. Dan harusnya kamu itu kalau mau ibadah dan pergi untuk beribadah ke rumah Allah, kamu harusnya tahu bahwa kamu itu ya sesuai gendermu aja, bahwa kamu itu laki-laki. Ya setidaknya untuk ibadah ya tetap laki-laki gitu loh. Tidak ada larangan ya transgender untuk beribadah, tidak ada larangan. Tapi sekali lagi ketika kita beribadah itu ya harus sesuai dengan kodratnya waktu kita dilahirkan. Perkara kamu itu mau operasi, mau mungkin kamu itu seperti perempuan atau seperti apa, ya itu di dunia. Tapi ketika kamu beribadah ya tetap kamu sebagai laki-laki. Mungkin ada tindakan tegas dari pemerintah karena kasihan yang ingin beribadah akhirnya takutnya nggak sah ya. Aku nggak tahu. Kalau menurut aku ya harusnya memang dipisah laki-laki sama perempuan. Jadi ini mungkin buat pemerintah Indonesia perlu mungkin diberi peringatan atau apapun itulah supaya tidak diulangi lagi, karena ini bukan pertama kali loh dia melakukan ibadah umroh.